Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya doakan semoga sahabatku selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlunaskan hutang-hutangnya, apapun hajatnya semoga terkabul, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nafsul mutmainnu mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang utang riba ratusan juta. Bagaimana cara melunasinya? Bagaimana cara melunasinya? Itulah timbul pertanyaan dari para sahabatku semua. Tentunya kalau hutang ini para sahabatku sangat sulit untuk melunaskan, dan boleh saja kita berhutang. Dalam Islam kita dibolehkan untuk berhutang. Untuk apa berhutang? Kalau mudarat. Nah, para sahabatku semua, simak video ini sampai habis supaya tidak salah paham. Yang namanya hutang tidak mengenakan, maksudnya kita selalu ingatkan bahwa hutang itu tidak mengenakan hidup. Artinya hidup jadi tidak tenang apabila jika jika utang sudah menumpuk dan terus dikejar, pasti tidur dan istirahat tidak mengenakan dan tidak tenang. Maka dengan adanya hutang, kita mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berusaha dan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Realita yang terjadi, orang-orang yang berhutang seringkali berdusta ketika pihak kreditur datang menagih kapan akan dikembalikan hutang, besok, bulan depan, sebagai jawaban, padahal itu hanyalah dusta dan ia bersendiri enggan melunasinya. Maka oleh karena itu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'minu mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, yang artinya jika seseorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Jika seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga ia melunasinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Asy-Syaukani berkata, hadis ini adalah dorongan agar ahli waris segera melunasi hutang si mayat. Jadi kalau kita udah meninggal, sahabatku, naudzubillah, kita doakan sebelum kita melunaskan hutang, semoga kita belum meninggal, para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis ini sebagai berita bagi mereka bahwa status orang yang berhutang masih menggantung disebabkan oleh utangnya sampai hutang tersebut lunas. Ancaman dalam hadis ini ditujukan bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi utangnya, lantas ia tidak lunasi. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki harta dan sudah bertekad ingin melunasi hutangnya, maka ia akan mendapatkan pertolongan Allah untuk memutihkan utangnya tadi. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam beberapa hadis. Bentuk jelek lainnya yang timbul dari banyak berutang yang namanya utang mengajarkan orang untuk mudah berbohong. Dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana yad'u fi salati wa yaqulu, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tami wal maqrami." Faqala lahu qailum ma aktsaru ma tashtari'u ya Rasulullah, minal maqrami. Qala inna rajula iza gharima haddatha fakazaba wa wa'ada fakhlafa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika minal masnasi, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, jika orang yang berhutang berkata dia akan sering berdusta, jika ia berjanji dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sangat bahaya para sahabatku kalau kita berutang tetapi tidak membayar. Al-Muhallab mengatakan dalam hadis di atas terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal ini adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berlindung dari utang, dan utang sendiri dapat mengantarkan pada dusta. Realita yang terjadi itulah sebagai bukti orang yang berutang seringkali berdusta ketika pihak kreditur datang menagih kapan akan membayar utang, besok, bulan depan, sebagai jawaban, padahal itu hanyalah dusta dan ia sendiri enggan melunasinya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa, yaitu doa ataupun cara melunasi hutang riba. Berikut adalah beberapa kiat yang bisa kami utarakan dan semoga bermanfaat para sahabatku. Yang pertama yaitu taubat dari riba. Agar mudah mendapatkan pertolongan Allah, harus mengakui bahwa berutang dengan cara riba adalah dosa. Bahkan pelakunya atau nasabah utang riba terkena laknat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila rabba wa mukilahu wa katibahu wa hidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, penyetor riba, yang meminjam menulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau demikian yang pertama dilakukan adalah bertobat. Taubat adalah sungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin meminjamkan uang dalam cara riba. Artinya
Bertobat di sini maksudnya kita tidak melanjutkan lagi, artinya meninggalkan dan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan taubat yang tulus. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang semurni-murni. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Masya Allah. Itulah beberapa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang melaknat, Allah melaknat bagi orang-orang yang sulit membayarkan hutangnya sementara dia mempunyai uang. Masya Allah, na'udzubillah. Semoga kita tidak terjadi dan tidak terjerumus dalam sebagian orang-orang yang tersebut. Hanya sekian sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.